Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 23. Aktivitas lampau Bodhisattva Baisaja Raja. Sinvasyang Sutra Teratai episode 1855. Memberi manfaat besar bagi semua makhluk dan memenuhi harapan mereka. Dengarkan dengan sungguh hati hingga meresap ke dalam batin. Praktikan dalam keseharian, bersungguh hati mendengar. Tathagata menaruh iba pada para makhluk yang memiliki berbagai macam tabiat, berbagai macam keinginan, berbagai macam niat, kepikiran dan tindakan, berbagai macam ingatan, terjerat selama banyak kalpa. Tiada kesempatan untuk lepas darinya. Kegelapan batin yang memunculkan niat pikiran adalah satu sebab dan kondisi utamanya. Bersungguh hati menghayati Tathagata adalah Buddha Sakyamuni. Beliau menaruh iba para makhluk yang memiliki berbagai macam tabiat, berbagai macam keinginan. Penggalan naskah ini seharusnya semuanya sudah tahu. Tathagata Buddha Sakyamuni. Beliau menaruh iba hati welas asih dan bijaksana. Beliau memahami makhluk hidup. Para makhluk memiliki berbagai macam tabiat. Ada berbagai macam keinginan. Kebijaksanaan Sang Buddha. Kita para makhluk, bukankah seperti itu? Benar, manusia memiliki berbagai macam sifat kebiasaan yang berbeda, arah tujuan yang berbeda, kemelekatan yang berbeda. Tabiat, sifat yang murni dan bersih. Kembali ke sifat hakiki yang murni disebut sifat kebudaan. Dan seandainya mulai tercemar, adanya kemelekatan, adanya kegelapan batin. Kegelapan batin ini, kegelapan kerisauan batin dari sifat hakiki murni kita. Demikian mengikuti kebiasaan kita setiap orang. Ada berbagai macam yang berbeda. Pemikiran setiap orang. Kebiasaan buruk seperti ini sering dikatakan, semua manusia mempunyai sifat kebudaan. Sifat kebudaan adalah satu. Sifat kebudaan adalah welas asih dan kemurahan hati. Semua makhluk hidup dalam hati Sang Buddha. Semua makhluk hidup yang tak terhitung banyaknya. Sama seperti satu-satunya putranya, Rahula. Putra tunggal dari Buddha Sakyamuni, yaitu Rahula. Rahula sama seperti murid-murid lainnya. Semua murid dengan Rahula di dalam hati Sang Buddha adalah setara. Maka Sang Buddha menyerahkan Rahula ke Sariputra. Anak ini, kamu berdasarkan aturan kebikuan, berdasarkan aturan pelatihan diri, diajarkan dengan metode yang sama. Tak perlu memandang siapa dirinya. Dia adalah biku yang umurnya paling muda di antara para biku. Lebih nakal, maka harus diawasi dan diajari dengan baik. Juga hidup berdasarkan cara hidup para biku. Ini menunjukkan bahwa Buddha tidak memiliki perbedaan terhadap semua makhluk hidup. Sama seperti datang ke alam manusia, hanya dengan meminjam jalinan jodoh, datang sesuai dengan jalinan jodoh. Kita juga harus kembali pada hakikat sejati Tathagata. Hakikat sejati itu setara. Demikian juga praktik pelatihan diri pun sama. Tidak berbeda dengan praktik pelatihan pada umumnya. Maka Tathagata mengasihani para makhluk, datang ke dunia untuk satu tujuan besar, untuk memberikan pengajaran dan didikan. Kepada kita dan semua makhluk, setiap orang harus menghapuskan kerisauan batin, noda batin, dan tabiat buruk. Menghapuskan semuanya, kebijaksanaan akan muncul secara alami. Kebijaksanaan adalah sifat dasar yang dimiliki oleh setiap orang, hanya saja ditutupi oleh kerisauan batin dan tabiat buruk. Misalnya, di langit bumi berputar mengelilingi matahari. Matahari tetap berada pada tempat yang sama. Tetapi kita berputar pada angkasa ini, di alam semesta yang luas ini. Hukum alam semesta yang berlaku sama untuk semua, pada ruang yang luas ini. Namun bumi berputar mengikutinya. Bukan matahari yang berputar, melainkan bumi. Sehingga hubungan bumi kita dengan matahari mengorbit dan berotasi. Dengan demikian, ia memiliki perubahan jalur. Kita dapat merasakan pagi, sore, senja, dan malam. Ini adalah rotasi bumi kita.
bukan rotasi matahari. Sama seperti kita, jika kita benar-benar memahami, oh ternyata langit, alam dharma, ternyata itu abadi. Begini sangat nyaman, ini adalah ruang yang besar. Planet segalanya, mereka semua punya rotasi sendiri. Kita menjalani jalan kita sendiri. Mereka menjalani jalan mereka sendiri. Masing-masing berbeda. Terutama bumi itu sangat istimewa. Jadi bumi adalah sebuah dunia yang sangat indah. Semua makhluk hidup datang ke dunia manusia berdasarkan karma. Di dunia manusia ada jalinan jodoh baik, jalinan jodoh buruk. Sebab kondisi, akibat, dan pembalasan berkumpul di dunia saha ini. Jadi dunia saha ini, baik, buruk, tinggal bersama di tempat ini. Jadi Sang Buddha berada di dunia manusia karena takdir seperti ini. Oleh karena itu muncullah sebuah tujuan besar di dunia, dan jalinan jodoh ini tergantung pada di mana terdapat jalinan jodoh khusus. Lahir di tempat itu. Di tempat itu melihat gambaran dunia manusia. Penderitaan. Di tengah penderitaan itu, ia memiliki pemahaman yang berbeda dari kebanyakan orang. Sangat istimewa. Saat berada dalam kenikmatan, tetap melihat adanya penderitaan dan tidak tega. Bahkan berusaha memahami dari mana asal penderitaan itu. Jadi setelah menganalisis dari berbagai sisi, ia rela meninggalkan kejayaan dan kekayaan, lalu masuk ke tengah makhluk hidup yang menderita untuk menghayati. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Bukan dengan kekayaan materi, baru bisa membantu rakyat di negara ini. Apalagi bisa dikatakan penderitaan dalam hidup adalah hal yang universal. Menyelamatkan para makhluk itulah yang mendasar. Bukan hanya menyelamatkan orang-orang di suatu negara atau di masyarakat tertentu saja, melainkan menyelamatkan seluruh lingkup kehidupan secara universal. Segala yang memiliki kehidupan dan merasakan. Inilah yang disebut makhluk hidup. Manusia dan para makhluk lainnya adalah setara dalam kehidupan. Namun hanya manusia memiliki kemampuan untuk memberi, memiliki cara untuk menolong para makhluk. Berbagai macam makhluk, hanyalah manusia yang membangkitkan tekad, hati penuh welas asih dan kemurahan hati. Inilah yang disebut sebagai bodhisattva. Lalu turun ke dunia untuk membimbing para makhluk agar memiliki hati bodhisattva. Bodhisattva adalah mereka yang mengubah pengetahuan menjadi kebijaksanaan. Menjadi pengetahuan orang biasa dapat dipahami secara mendalam, sehingga pengetahuan itu berubah menjadi kebijaksanaan, lalu menyadari semua makhluk dan kehidupan, serta mengetahui bagaimana bertindak untuk membebaskan semua makhluk dari penderitaan. Karena itu datang ke dunia ini demi tujuan tersebut, maka Tathagata menaruh iba pada para makhluk, karena memahami bahwa makhluk hidup yang memiliki berbagai macam tabiat. Semua makhluk meski memiliki hakikat yang sama. Namun di dunia ini terus terpengaruh oleh kebiasaan buruk, selalu terasuki oleh dunia yang kotor ini, oleh nafsu dan kekotoran batin yang terus-menerus mempengaruhi mereka, sehingga menimbulkan perbuatan buruk dan menjadi kebiasaan. Kita sering berkata, anak ini kebiasaannya sangat buruk. Inilah yang disebut kebiasaan, terbentuk dari pengaruh yang terus-menerus. Bukan karena tidak bisa diajari, tapi karena perlu ada orang dan cara untuk mengajarinya. Ia bisa belajar hal buruk, tetapi jika ada orang yang sungguh-sungguh membimbingnya, maka ia pun bisa belajar hal baik. Sama-sama disebut belajar, sama-sama disebut mengajar. Jika diajarkan hal buruk, maka perlu dibimbing untuk berubah. Harus diajarkan hal yang baik. Buddha juga menyerahkan Rahula kepada Sariputra. Anda ajar dia, ajarlah dengan baik. Prinsipnya sama, memandang semua makhluk seperti Rahula, seperti anak sendiri. Itulah belas kasih Buddha yang berharap semua makhluk dapat memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan. Hati tanpa noda keterikatan, tanpa gangguan batin, dan perilaku yang dapat berjalan di jalan yang benar. Jika batin bebas dari ketamakan, kebencian, dan kebodohan, maka secara alami hati setiap orang akan menjadi lapang, kembali pada kedamaian, kebahagiaan, dan kebebasan batin. Inilah hidup yang sejati. Namun, manusia justru meninggalkan jalur pendidikan yang benar. Walaupun Buddha Dharma ada di dunia,
Berapa banyak orang yang mengenal ajaran Buddha? Jumlahnya sangat sedikit. Dari yang mengenal ajaran Buddha, berapa lagi yang benar-benar mau menerima pendidikan Dharma? Selalu dikatakan demikian. Maka dapatlah berada di dunia ini. Meski sekarang Buddha tidak hadir secara jasmani di dunia, bukan mustahil beliau akan datang kembali ke dunia. Sebab ajaran Buddha lahir di dunia. Beliau hadir di dunia, mengalami kehidupan di dunia. Kita mengetahui kelahiran Buddha Sakyamuni, latar belakangnya, kisah dan sejarah, yang semuanya telah diketahui orang. Namun itu sudah berjarak lebih dari 2000 tahun dari sekarang. Sang Buddha membabarkan Dharma. Dharma tersebut, bukankah kita berada di era yang sama dengan Sang Buddha? Lebih dari 2000 tahun yang lalu. Saat ini kita tidak tahu sudah berapa kehidupan yang telah berlalu. Lebih dari 2000 atau 2500 tahun berlalu. Jika kita hidup dengan rata-rata 70 atau 80 tahun, sudah menjadi lebih dari puluhan kali kehidupan yang berlalu. Berbicara mengenai hal ini, kita mungkin pernah hidup di zaman yang sama dengan kehidupan Sang Buddha. Ada kemungkinan hal itu terjadi, bahwa kita kehilangan kesempatan untuk berjumpa dengan Sang Buddha. Apakah kamu ingat cerita yang pernah kita bahas? Sang Buddha pergi ke sebuah kota dengan penduduk 90.000 orang. 30.000 orang dari mereka belum pernah mendengar hal akan Sang Buddha. 30.000 orang lainnya pernah mendengar nama Sang Buddha, namun tidak pernah menemui beliau. Hanya 30.000 orang yang pernah bertemu dengan beliau, mendengar nama, dan pernah dengan langsung bertemu dengan Sang Buddha. Namun mereka yang benar-benar dapat masuk ke tempat Sang Buddha membabarkan Dharma tidak banyak. Jadi meskipun mereka hidup di zaman kehidupan Sang Buddha, bukan hal yang mudah untuk bertemu dan mendengarkan ajaran Sang Buddha. Jalinan jodoh tidaklah mudah didapatkan. Hidup di zaman yang sama dengan Buddha, di kota dan tempat yang sama, namun tidak ada tekad dan tanpa adanya keinginan untuk menemui Buddha, menghormati Buddha, atau mendengarkan Dharma. Tidak usah, ini juga merupakan sebuah kehilangan jalinan jodoh. Jadi, mereka yang benar-benar bertemu Buddha dan mendengarkan sangatlah sedikit jumlahnya. Oleh karena itu, para malu yang bisa mendengar Dharma dan bertemu Buddha sangatlah sulit. Terlebih lagi berada di masa Dharma mirip. Apalagi saat ini sudah pada masa kemunduran Dharma. Meskipun orang-orang yang beribadah kepada Buddha, dari yang kita dengar, jumlahnya banyak. Sebenarnya dari 7 hingga 8 miliar populasi di dunia yang benar-benar pernah mendengar Dharma Buddha itu sangatlah sedikit. Tapi jika ditanya kepada mereka apakah Anda penganut Buddha? Bukan. Dan jika mereka mengaku seorang Buddhis, apakah Anda pernah mendengarkan Dharma? Tidak pernah. Karena orang lain berkata demikian, maka saya percaya dan memohon atau berdoa dengan cara demikian. Lalu saya mengatakan, kita dapat menemukan kebenaran dalam Dharma Buddha, tetapi tidak bisa diminta atau dimohon di depan patung Buddha, seperti memohon untuk keselamatan atau memohon agar keinginan saya terpenuhi. Itu tidak mungkin. Kita sendiri yang harus melakukannya sendiri. Seberapa besar berkah yang kita ciptakan, seberapa besar pula jalinan berkah yang akan kita terima. Jika di masa lalu kita tidak menciptakan berkah, maka pada dasarnya kita tidak akan memiliki jalinan berkah itu. Jika ingin menarik uang dari bank, kita juga harus memastikan di bank itu ada simpanan. Jika tidak, uang apa yang akan kita ambil? Dengan prinsip kebenaran yang sama, ajaran Sang Buddha pada kita mengatakan bahwa kita menuai apa yang kita tanam sendiri. Kita sendiri harus membina diri, membina sebab demikian, membina kondisi demikian, membina buah demikian, membina balasan demikian. Maka perenungan tentang hukum sebab akibat, kita harus jelas memahaminya. Karma sekarang, kita harus bersyukur, menerimanya dengan sukacita. Setelah melewati satu rintangan, berarti melenyapkan satu karma. Batin kita harus senantiasa leluasa, menggenggam jalinan jodoh sekarang. Anda bersumbangsi sekarang.
Perolehan hasilnya bukan sekarang, akan diperoleh pada kehidupan mendatang. Jika sekarang berhasil mengatasi rintangan, batin akan bersukacita. Sukacita dalam Dharma. Yang diperoleh adalah sukacita dalam Dharma. Saya bisa melewati hari ini dengan selamat. Saya sudah mendengarkan Dharma. Saya bisa memanfaatkannya. Saya berhasil mengubah pikiran saya. Saya sudah memaafkan. Saya tidak lagi merasa benci karena konflik dengan orang lain. Hati saya menjadi lapang. Tidak ada rintangan lagi. Setelah saya mendengar Dharma, saya merubah niat pikiran saya. Maka hari ini saya leluasa. Saya terbebaskan. Seharusnya yang diperoleh adalah ini, bukan seberapa banyak uang bisa saya dapatkan, atau berapa berkah yang akan saya peroleh. Sebenarnya, setelah membantu, jangan diperhitungkan, meninggalkan kesan yang baik pada orang lain. Jika ada kesempatan di kemudian hari agar disukai oleh setiap orang, juga bisa mendapat kepercayaan. Setiap orang lain mau berinteraksi dengan kita, bekerja sama dengan kita. Hanya saja sekarang ini, hanya memperoleh segini, bukan bagaimana kita harus memohon. Setiap hari kita harus menyimpan satu niat pikiran. Semoga mampu mengikis habis 3 rintangan dan segala noda batin. Batin kita setiap saat harus senantiasa mengingatkan diri sendiri. Segala karma buruk yang kuciptakan sebelumnya, semuanya berasal dari keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Semenjak masa tanpa masa dulu, kita harus menyadari perbuatan di masa lalu. Sekarang kita berhadapan dengan Buddha dan menerima Buddha Dharma. Maka kita harus mulai membangun ikrar. Berikrar untuk menghapus, mengikis karma masa lalu. Dengan rela menerima segala akibatnya di masa kini. Dan giat menapaki jalan bodhisattva. Demikianlah cara kita menjadi orang yang penuh welas asih pada semua makhluk. Dengan berusaha mengikis berbagai sifat buruk. Macam noda batin, ketidaktahuan dan nafsu keinginan. Bagaimana cara mengikisnya? Ini sangat penting. Segala pikiran bercabang kita, segala niat dan tindakan kita, semuanya berasal dari niat pikiran kita. Saat pikiran itu berbalik ke arah yang benar dan dipraktikkan dalam tindakan nyata, maka persoalan akan berlalu. Segala kenangan, dendam lama, dan sakit hati masa lalu, semuanya harus dilepaskan. Sekarang kita harus ingat, jangan lupa pada tahun itu, ada berapa orang yang sudah datang bersumbangsi? Peristiwa apa yang terjadi? Begitu banyak orang yang bersatu hati untuk bersumbangsi. Apa yang sudah dilakukan? Betapa hangat dan indahnya sepanjang sejarah. Ada begitu banyak orang baik di dunia ini. Jika kita melihat makhluk hidup telah terbebaskan dari penderitaan, sekarang lingkungan sudah berubah dan lingkungan sekitarnya sudah menjadi makmur. Oh, memberi doa pada mereka, itulah yang patut diingat. Bukan seperti saya sudah bersumbangsi, maka saya akan mendapatkan balasan. Bukan begitu, melainkan berbahagia sesaat melihat makhluk hidup terselamatkan dan terbebaskan. Kita bersukacita seharusnya seperti ini. Kebahagiaan para Buddha dan Bodhisattva adalah melihat semua makhluk terbebaskan dari penderitaan dan memperoleh kebahagiaan. Itulah sukacita para Buddha dan Bodhisattva. Jadi kita telah melalui banyak kalpa, dan bagi makhluk awam menjalani banyak kalpa itu berarti terus terjerat. Terjerat di sini adalah terikat pada perasaan. Semuanya berada dalam kebingungan perasaan. Setiap keluarga manapun selalu terikat dan diliputi kekhawatiran demi keluarga. Begitulah kekhawatiran itu terus ada dari kehidupan ke kehidupan. Di kehidupan sekarang kita terjerat demikian, dan di kehidupan mendatang pun akan terus berlanjut. Inilah yang disebut terjerat selama banyak kalpa. Tiada kesempatan untuk lepas darinya. Untuk melepaskan diri darinya sangatlah sulit, sebab ada perasaan duniawi, pikiran duniawi, cinta duniawi, serta balas budi dan dendam, kasih dan benci, yang hanya saling membalas tanpa henti, hingga tiada akhir. Itulah yang disebut kegelapan batin yang memunculkan niat pikiran. Inilah satu sebab dan kondisi utamanya bagi manusia biasa, sehingga disebut makhluk awam. Bagi para makhluk dan bodhisattva, sebab dan kondisi utama mereka adalah karena tidak tega melihat makhluk hidup menderita. Namun makhluk hidup tetap berada dalam penderitaan, terus terjerat
tanpa henti, tanpa akhir. Kegelapan batin yang memunculkan niat pikiran adalah satu sebab dan kondisi utamanya. Inilah sebab dan kondisi makhluk awam, yaitu kegelapan batin yang memunculkan niat pikiran. Terjerat selama banyak kalpa tanpa akhir. Semua itu terjadi dalam berbagai pikiran, berbagai ingatan. Semua ini disebut makhluk awam. Kita harus memahami bahwa Tathagata berbelas kasihan pada para makhluk. Kita hendaknya meneladani Tathagata. Inilah yang disebut belajar ajaran Buddha. Kita harus berbelas kasihan pada semua makhluk. Kita harus menaruh iba pada semua makhluk. Setiap orang mempunyai tabiat seperti ini. Kita harus menemukan cara untuk membantu mereka mengubah tabiat mereka. Inilah cara sesungguhnya untuk menuntun dan membimbing semua makhluk. Jika tidak membantu mereka mengubah tabiat, semua makhluk akan menderita selamanya. Menderitanya tidak pernah berakhir. Tabiat buruk sungguh sangat menakutkan. Buddha menaruh iba pada semua makhluk. Paham bahwa semua makhluk setara dengan Buddha, tapi dengan tabiat yang seperti ini menyebabkan mereka berubah. Saya melihat video pendek. Seekor ayam berbaris dalam posisi militer. Ayam itu berdiri tegak, berbaris dengan langkah yang seragam. Sama persis seperti latihan di akademi militer, selangkah demi selangkah. Ini menunjukkan bahwa sifat semua makhluk adalah setara. Hanya karena hukum karma, kita dilahirkan dalam bentuk yang berbeda. Kita terlahir sebagai manusia. Ia terlahir sebagai ayam. Manusia sedang berbaris, ayam juga akan berbaris sama seperti manusia. Ini sungguh tidak terbayangkan. Namun Sang Buddha mengatakan kepada kita, demikianlah, ini disebut sifat semua makhluk adalah setara. Jika masih sebagai orang awam, dia akan terjerat dalam keterikatan ini selama banyak kehidupan. Terikat dan tidak dapat terbebaskan. Kita harus memahami hal ini. Naskah sutra sebelumnya mengatakan, orang yang dapat menerima dan menegakkan sutra ini juga demikian di antara semua makhluk juga adalah paling utama. Bab 23, aktivitas lampau Bodhisattva Baisaja Raja. Orang yang mampu menerima dan menegakkan sutra ini sangatlah istimewa. Dia juga adalah yang paling utama di antara semua makhluk. Semini sutra ini untuk dibaca dan mempraktikkan sesuai dengan ajaran sutra ini. Ini juga merupakan yang paling utama di antara segala ajaran sutra yang dibaca. Di antara semua Sravaka dan Prayeka Buddha, Bodhisattva adalah paling utama. Sutra ini juga demikian. Di antara segala ajaran sutra adalah paling utama. Bab 23, aktivitas lampau Bodhisattva Baisaja Raja. Di antara semua Sravaka dan Prayeka Buddha, Bodhisattva ini adalah paling utama. Demikian pula dengan pelatihan diri. Jika disusun seperti ini, apa yang pertama? Bodhisattva adalah paling utama karena ajaran Bodhisattva adalah ajaran kendaraan besar, Mahayana. Mereka tidak hanya berhenti pada 4 kebenaran mulia, bukan hanya 12 sebab musabab atau nidana, tapi semua yang harus mereka latih adalah praktik dari 6 paramita. Masuk ke tengah orang banyak membimbing makhluk hidup. Jadi Bodhisattva adalah paling utama. Oleh karena itu, sutra ini juga demikian. Di antara segala ajaran sutra adalah paling utama. Di antara segala ajaran sutra, sutra teratai adalah paling utama. Seperti bagaimana para Buddha adalah raja dari semua dharma. Sutra ini juga seperti ini, menjadi raja dari semua sutra. Sang Buddha datang ke dunia manusia untuk membabarkan dharma dan mengajarkan makhluk hidup. Jadi dharma-dharma ini adalah kata-kata yang diucapkan dari pikiran dan kebijaksanaan Sang Buddha yang menjadikan Sang Buddha raja segala dharma. Sutra Teratai juga merupakan dharma yang diajarkan oleh Sang Buddha. Sutra Teratai dan Raja segala sutra. Inilah tujuan agung Sang Buddha dan tujuan awal Sang Buddha. Tujuan awal Sang Buddha, tujuan awal Sang Raja Dharma adalah Sutra Teratai dan merupakan tujuan awal semua Buddha. Paragraf berikut berbunyi seperti ini. Nasatra Raja San
Kusumita Bigna. Sutra ini dapat menyelamatkan semua makhluk. Sutra ini dapat membuat semua makhluk terbebaskan dari segala penderitaan dan kerisauan. Sutra ini dapat memberi manfaat besar bagi semua makhluk dan memenuhi harapan mereka. Bab 23. Aktivitas lampau Bodhisattva Baisaja Raja. Manfaat dari sutra ini. Jadi dikatakan, Naksatra Raja Sankusumita Bhiksna, sutra ini dapat menyelamatkan segalanya. Demikianlah Sang Buddha menggunakan berbagai perumpamaan untuk menggambarkan nilai sutra ini, dengan tetap menyatakan bahwa sutra ini adalah paling utama. Pada titik ini, Sang Buddha kembali memanggil Naksatra Raja Sankusumita Bhiksna, karena Sang Buddha memaparkan aktivitas lampau Bodhisattva Baisaja Raja untuk Naksatra Raja Sankusumita Bhiksna. Pada titik ini, beliau kembali memanggil Bodhisattva Naksatra Raja Sankusumita Bhiksna. Sutra ini dapat menyelamatkan semua makhluk. Sutra teratai ini dapat memandu para makhluk ke jalan yang benar, menjadi penyelamat dan pelindung bagi mereka. Beritahu semua orang, sutra ini dapat menyelamatkan semua makhluk. Sutra teratai ini dapat memandu para makhluk ke jalan yang benar, menjadi penyelamat dan pelindung bagi mereka. Hanya sutra ini yang dapat menjelaskan banyak hal. Pada era itu, di era kapanpun, dharma ini dapat memasuki era apapun, memenuhi kebutuhan para makhluk di era itu, membabarkan dharma. Sutra teratai kita pada zaman sekarang ini, saya, Master, pun selalu mempergunakan sutra ini dan berbagi pada semua orang untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia pada era sekarang ini. Senantiasa menggunakan masalah sekarang ini, membimbing semua orang agar mengetahui, saat ini terjadi masalah apa. Bahkan ayam di peternakan ayam ini juga memiliki jalinan jodoh seperti ini, menggunakannya untuk memberi kesaksian kepada semuanya untuk memberitahu. Buddha mengatakan bahwa setiap orang memiliki sifat kebudaan. Para makhluk memiliki sifat kebudaan. Saya akan ambil ayam ini. Ia bisa melangkah. Sekarang kita bisa memotret dengan sangat cepat. Masing-masing dari kita ambil telepon genggam dan akan dikirimkan. Sudah terlihat, ayam ini sungguh luar biasa. Benar-benar sifat kebudaan masih tertinggal. Hanya saja sungguh disayangkan. Ia jatuh ke dalam bentuk tubuh makhluk hewan. Hanya demikian saja, ini membuktikan kebijaksanaan Buddha. Jadi para makhluk memiliki sifat yang setara. Pada zaman sekarang ini, pada saat ini, dapat menggunakan cerita ini untuk memberi kesaksian. Dan cerita ini sudah selesai saya ceritakan. Kalau akan diwariskan lagi, cerita ini masih akan tetap ada. Ini merupakan kesaksian. Jangan memberi kesaksian pada sutra ini. Sutra ini dapat membuat para makhluk terbebas dari segala penderitaan dan kerisauan dalam dua jenis siklus kelahiran dan kematian, samsara. Samsara fragmentaris, pariceda cara marana, dan samsara perubahan, parinamiki cara maram. Makanya dikatakan dapat menyelamatkan semua makhluk. Sutra ini dapat membuat para makhluk terbebas dari segala penderitaan dan kerisauan dalam dua jenis siklus kelahiran dan kematian, samsara. Samsara fragmentaris dan samsara perubahan. Kita makhluk hidup yang berada di dunia manusia terikat oleh dua jenis siklus kelahiran dan kematian ini. Yang pertama adalah kelahiran dan kematian yang fragmentaris. Kelahiran dan kematian yang fragmentaris berarti bahwa setelah beberapa dekade kehidupan ini, kehidupan akan berakhir dan hukum alam kehidupan akan berkembang selangkah demi selangkah. Kita semua perlu memahami dengan jelas bahwa akan selalu ada hari dimulai dari hari kelahiran kita berikutnya. Kita harus tahu bahwa akan ada hari terakhir. Jadi dikatakan,
kelahiran dan kematian yang tersegmentasi. Ialah setelah kehidupan ini berakhir akan ada kehidupan lain. Akankah kita terlahir kembali sebagai manusia di kehidupan selanjutnya atau sebagai seekor ayam? Kita tidak tahu. Itu tergantung pada tindakan Anda pada kehidupan ini. Apakah Anda menciptakan sebab menjadi tubuh manusia, atau apakah Anda menciptakan sebab-sebab menjadi tubuh hewan? Jika Anda menciptakan sebab-sebab bagi tubuh hewan, ketika kehidupan ini berakhir, Anda akan terlahir kembali sebagai hewan. Anda tidak memiliki kendali atasnya. Saat Anda menghembuskan nafas terakhir, keadaan selanjutnya akan seperti mimpi. Suatu keadaan tertentu akan membawa Anda ke sana. Anda tidak memiliki kendali atasnya. Sama seperti saat kita bermimpi, kita tidak memiliki kendali atas takdir kita sendiri. Jadi siklus kelahiran dan kematian kita ada dua jenis. Jenis satu, siklus kelahiran dan kematian fragmentaris. Satu jenis lagi disebut siklus kelahiran dan kematian perubahan. Siklus kelahiran dan kematian fragmentaris setelah terpisah dari tubuh fisik ini menuju alam surga. Maka itu karena memiliki keberkahan Anda seumur hidup ini berbuat sangat baik, maka akan terlahir di alam surga ataupun terlahir di alam neraka. Jiwa Anda seperti ini tiba di alam neraka untuk menerima kerja keras, menerima penderitaan, menerima siksaan. Jadi, siklus kelahiran dan kematian fragmentaris setelah melepaskan tubuh fisik ini maka menuju ke alam neraka. Saat itu juga langsung pergi. Ataupun setelah melepaskan tubuh fisik ini, maka terlihat lagi langsung di alam surga. Tubuh jelmaan langsung pergi. Jadi yang seperti ini disebut siklus kelahiran dan kematian fragmentaris. Dewa berusia panjang, akan tetapi begitu usia sudah mencapai batas, tetap sama mengikuti balasan karma lingkungan. Harus terlahir kembali. Hidup manusia ada yang jahat. Dia harus kembali lagi untuk melatih diri. Jadi dikatakan bahwa perbedaan perbuatan baik dan jahat, Anda melakukan sangat banyak perbuatan baik, maka akan terlebih dahulu terlahir di alam surga. Berbuat lebih sedikit perbuatan jahat tersebut tidak bisa terlepaskan atau terlewati. Setelah mencapai batas usia di alam dewa, maka harus terlahir di alam rendah atau sengsara, ataupun perbuatan jahat lebih berat, terlebih dahulu terlahir di alam rendah, karma baik lebih ringan, lebih sedikit, terlahir kembali di alam manusia. Inilah hukum sebab akibat di dunia. Melihat mana hukum karma kita yang lebih berat, maka terlebih dulu menerima balasan. Yang lebih ringan balasannya belakangan, ataupun masih bisa menerima balasannya lagi. Menerima balasan yang baik, berkah, ataupun balasan di surga. Singkat kata, setiap balasan diterima oleh diri sendiri. Pelatihan diri apa yang Anda lakukan, semua yang diterima oleh diri sendiri. Bukan dikatakan bahwa saya melakukan hal ini, maka bisa menambal hal ini. Tidak bisa tertambal. Oleh karena itulah, maka kita bilang bahwa harus meningkatkan mawas diri. Meningkatkan mawas diri dalam hal membedakan antara yang baik dan yang jahat. Inilah penderitaan dan kesengsaraan samsara. Makanya dikatakan dapat menyelamatkan semua makhluk. Sutra teratai dapat menyelamatkan kita dan membantu kita meningkatkan kewaspadaan kita. Harus cepat waspada. Kita harus berhati-hati. Jika kita membuat kesalahan di masa lalu, kita harus cepat waspada dan berubah, sehingga kita dapat mengurangi kejahatan kita dan mengembangkan kebaikan kita. Inilah manfaat membaca sutra dan memasuki Buddha Dharma. Kita dapat membalikkan keadaan pada waktunya. Meskipun kita tidak dapat mengarangnya, kita dapat segera menghentikan kejahatan. Kita waspada terhadap kesalahan dan menghentikan kejahatan. Kita dapat menumbuhkan kebaikan dengan cara ini. Beginilah cara kita berlatih. Jadi, segala penderitaan dan kerisauan dalam dua jenis siklus kelahiran dan kematian. Samsara fragmentaris dan samsara perubahan. Kita dapat memahaminya dengan jelas. Beginilah cara sutra ini mengajarkan kita dengan jelas. Jadi sutra ini dapat membuat semua makhluk terbebaskan dari segala penderitaan dan kerisauan. Sutra ini dapat membantu kita melampaui semua penderitaan. Kita dapat melampaui semua penderitaan samsara. Sutra ini dapat membuat semua makhluk terbebaskan dari segala penderitaan dan kerisauan. Sutra ini dapat membuat para makhluk terbebas dari segala penderitaan dan kerisauan dalam siklus kelahiran dan kematian samsara.
Sutra ini dapat memberi manfaat besar bagi semua makhluk dan memenuhi harapan mereka. Orang yang menegakkan sutra ini dapat memberi manfaat besar bagi semua makhluk dan memenuhi harapan mereka. Dengan mampu mencapai buah kebudaan, maka apa yang diharapkan terpenuhi. Sutra ini dapat memberi manfaat besar bagi semua makhluk dan memenuhi harapan mereka. Kita dapat memiliki harapan seperti apa? Sutra ini kita telah memahaminya. Kita dapat memperkokoh tekad pembinaan diri, mengarah ke tekad untuk mempraktikkan dalam tindakan nyata, arah benar, mempraktikkan dalam tindakan nyata, sehingga orang yang menegakkan sutra ini dapat memberi manfaat besar bagi semua makhluk. Jadi kita dapat mempertahankan sutra ini. Segala sesuatu yang kita perbuat, niat pikiran kita, jika dapat memberi manfaat bagi semua makhluk, menaklukkan berbagai kesulitan, memberi manfaat bagi semua makhluk. Sebagai poros utama, inilah kehidupan kita, arah tujuan kita, memenuhi harapan mereka. Kita dapat melangkah maju ke depan. Ini adalah arah mencapai kebudayaan. Tidak ada praktik yang dapat dilatih. Ini adalah arah mencapai kebudayaan. Di dalam sutra teratai, ini adalah arah, ini adalah jalan kita untuk mencapai kebudayaan. Sehingga dengan mampu mencapai buah kebudayaan, maka apa yang diharapkan terpenuhi. Kita harus memahami, harus bersungguh hati dengan sebaiknya. Bersungguh hati di dunia, bersungguh hati arahkan dengan tepat, mengarah ke atas dan menerapkan. Demikianlah pantang mundur, selangkah demi selangkah dengan mantap menuju ke depan. Ini adalah arah tujuan kita, dan juga sutra teratai memandu kita ke arah yang benar, tidak membiarkan kita mundur. Ini merupakan sutra yang penuh harapan, datang ke tengah masyarakat untuk membimbing para makhluk berjalan di jalan bodhisattva, hingga pada akhirnya menuju capai kebudayaan, sehingga semua orang setiap saat harus bersungguh hati.